Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dosen Ibu Fitrutin Jamlah MHI dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Ririn dari Program Studi Hukum Keluarga Islam semester 4. Di video kali ini saya akan membahas tugas UAS Hukum Perdata tentang salah satu fenomena yang masih sering kita temui di masyarakat, yaitu perkawinan di bawah umur. Jadi perkawinan di bawah umur itu maksudnya perkawinan yang dilakukan oleh orang yang usianya ini belum memenuhi syarat minimal menikah menurut undang-undang. Tapi ini itu nanti tetap bisa terjadi lewat jalur yang disebut dispensasi kawin. Yang mana dispensasi kawin ini maksudnya yaitu izin khusus dari pengadilan, seperti itu. Sebenarnya pemerintah ini sudah berusaha menekankan hal ini dengan merevisi undang-undang pernikahan di tahun 2019. Jadi dulu perempuan ini boleh menikah di usia 16 tahun. Sekarang batas minimalnya ini dinaikkan menjadi 19 tahun, disamakan dengan laki-laki seperti itu. Tapi yang menarik justru setelah aturan ini itu diperkuat, permohonan dispensasi kawin itu justru di pengadilan agama ini malah cenderung naik gitu. Contohnya seperti di Bojonegoro, Jawa Timur itu hingga November 2023 permintaan dispensasi kawin yang dipermohonkan para orang tua ini mencapai 435 perkara. Hal serupa ini juga terjadi di Pengadilan Agama Jember. Perkara dispensasi kawin yang diputuskan oleh Pengadilan Agama pada tahun 2017 hingga 2019 ini berkisar 100 perkara hingga 330 perkara per tahunnya. Namun pada 2020 jumlahnya ini malah meningkat drastis menjadi 1.442 perkara. Bayangin, itu tuh sangat-sangat meningkat sekali teman-teman. Alasan yang sering diajukan itu macam-macam teman-teman. Mulai dari kehamilan di luar nikah, terus takut terjadi hal-hal yang melanggar agama, contohnya kayak zina seperti itu, terus faktor ekonomi keluarga, sampai anggapan masyarakat bahwa umur 17 sampai 18 tahun itu ya udah dewasa kayak gitu. Fenomena inilah yang menurut saya ini menarik nih untuk dibahas di sisi hukum perdata ini. Karena di satu sisi negara ini mau melindungi, tapi di sisi lain pintu pengecualiannya ini malah cenderung cukup terbuka seperti itu. Jadi kita bisa mengidentifikasi masalah dari fenomena yang sudah saya jelaskan tadi. Ada beberapa masalah hukum yang bisa kita angkat nih. Jadi yang pertama itu ada semacam tarik-menarik antara aturan. Di satu sisi undang-undang perkawinan bilang batas usianya ini 19 tahun. Tapi di sisi lain pengadilan ini masih memberi dispensasi atau kelonggaran kalau ada alasan yang sangat mendesak seperti itu. Tapi perlu dipertanyakan kembali nih, seberapa jelas dan konsisten sih standar mendesak ini diterapkan seperti itu. Jadi itu merupakan kejanggalan dan menurut saya ya nggak jelas gitu loh. Terus yang kedua itu ada masalah soal kecakapan bertindak dalam hukum perdata. Anak yang menikah lewat dispensasi kawin padahal usianya ini masih di bawah 18 tahun. Di satu sisi tetap dianggap anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak. Tapi begitu menikah, ia ini langsung dianggap dewasa dan boleh melakukan tindakan hukum, termasuk soal harta bersama dan tanggung jawab keluarga. Terus juga ada yang ketiga, itu perkawinan usia anak ini berpotensi menimbulkan masalah hukum perdata lain nih, seperti resiko perceraian dini yang tinggi, terus status hak waris anak yang lahir nanti seperti apa dan bagaimana gitu kan. Terus sampai soal hak asuh kalau nanti ini terjadi perpisahan. Nah, inilah yang menjadi masalah yang akan saya bahas lebih lanjut seperti itu. Nah, untuk membahas masalah ini saya menggunakan beberapa dasar hukum teman-teman. Yang pertama itu pada pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal ini menetapkan usia minimal menikah adalah 19 tahun untuk pria maupun wanita. Tapi masih membuka peluang dispensasi dari pengadilan kalau memang ada alasan yang sangat mendesak dan didukung bukti yang cukup.
Terus dasar hukum yang selanjutnya apa? Yaitu ada pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mendefinisikan anak ini sebagai orang yang belum berusia 18 tahun, teman-teman. Dan negara serta orang tuanya ini wajib mencegah terjadinya perkawinan anak. Terus yang dasar hukumnya yang selanjutnya ini Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang menjadi pedoman bagi hakim pengadilan agama dalam memutuskan permohonan dispensasi kawin dengan prinsip utamanya yaitu mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Seperti halnya pada pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh berkembang dan terlindungi dari kekerasan maupun diskriminasi. Terus dalam konteks hukum perdata secara umum pada pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur soal batas usia dewasa dan kecakapan seseorang untuk melakukan tindakan hukum. Dan 5 dasar hukum yang sudah saya jelaskan tadi ini akan saya pakai untuk menganalisis fenomena yang sudah terjadi. Jadi analisis hukum dan pendapat saya itu kalau kita lihat dari kacamata hukum perdata, jadi perkawinan di bawah umur ini sebenarnya menciptakan semacam kejanggalan status hukum. Di satu sisi nih, begitu seorang anak ini resmi menikah lewat dispensasi kawin, ia langsung dianggap cakap melakukan tindakan hukum perdata. Misalnya kayak mengurus harta bersama dan menjadi wali bagi anaknya kelak, seperti itu kan. Tapi di sisi lain secara psikologis dan sosial belum tentu nih anak tersebut benar-benar siap menjalankan peran sebagai suami dan sebagai istri. Nah, menurut saya di sini letak kelemahan dari mekanisme dispensasi kawin ini. Secara prosedur memang sah, tapi belum tentu sejalan dengan tujuan dari Undang-Undang Perlindungan Anak maupun semangat Perma Nomor 5 Tahun 2019 yang sebenarnya ini mengutamakan kepentingan terbaik untuk anak. Data juga menunjukkan bahwa alasan kehamilan di luar nikah masih jadi penyebab dari dominan dalam permohonan dispensasi kawin. Ini artinya dispensasi kawin pada praktiknya ini lebih sering menjadi solusi darurat untuk masalah sosial yang terlanjur terjadi, seperti itu. Bukan kok benar-benar pengecualian yang sifatnya ini mendesak, seperti itu. Menurut saya pribadi, mekanisme ini itu perlu diterapkan jauh lebih selektif oleh para hakim dengan benar-benar menilai kesiapan psikologisnya, terus ekonominya dan pendidikan si anak. Bukan cuma kok sekedar melengkapi syarat administrasi saja gitu. Tetapi itu akar masalahnya ini seperti nanti bakal terjadi kemiskinan, rendahnya pendidikan dan minimnya edukasi kesehatan reproduksi juga perlu ditangani lebih dulu supaya supaya dispensasi kawin ini nanti tidak menjadi jalan pintas yang justru mengorbankan masa depan anak-anak tadi, seperti itu. Dari penjelasan-penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi, jadi saya bisa sampaikan bahwa meskipun negara ini sudah menaikkan batas usia perkawinan lewat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tetapi praktek perkawinan di bawah umur ternyata masih tetap berlangsung lewat jalur dispensasi kawin di pengadilan, seperti itu. Dan ini membawa berbagai konsekuensi hukum perdata, mulai dari soal kecakapan bertindak, harta bersama, sampai resiko perceraian dini ini nanti justru akan lebih meningkat juga. Sebagai rekomendasi, pertama itu perlu adanya penerapan standar alasan sangat mendesak yang lebih ketat dan konsisten oleh para hakim sesuai dengan Perma Nomor 5 Tahun 2019. Jadi alasan mendesak ini harus kayak diperketat lagi supaya masyarakat itu tidak meremehkan atas peraturan yang sudah dibuat, seperti itu. Yang kedua, itu perlunya ada sinkronisasi nih yang jelas antara undang-undang pernikahan dengan undang-undang perlindungan anak supaya tidak terjadi tumpang tindih aturan yang sudah dibuat. Terus yang ketiga, itu pemerintah serta masyarakat ini perlu memperluas edukasi hukum dan kesehatan reproduksi untuk remaja serta memberi pendampingan ekonomi bagi keluarga yang kurang mampu. Supaya perkawinan anak ini tidak lagi menjadi jalan keluar untuk masalah ekonomi dan sosial yang sebenarnya ini bisa
dicegah sejak awal. Menikah bukan tentang siapa yang paling cepat, tetapi siapa yang paling siap. Karena pernikahan bukan sekedar mengubah status, melainkan memulai tanggung jawab seumur hidup. Demikian presentasi atau pemaparan yang bisa saya sampaikan mengenai fenomena perkawinan di bawah umur di sudut pandang hukum perdata. Mohon maaf bila ada kekurangan dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.